gitu ya. Untuk Ronald apa sudah selesai ya? Sudah, Bu, sudah. Ya, Anda share ya di grup WA ya. Oke, baiklah, Bu. Nanti Ya. di-share sehabis ini. Ya, oke, silahkan untuk sekarang aja kamu share Ronald, nggak apa-apa nanti saya ceknya. Oke, Tapi ini, Bu, kenapa? takutnya tanggalnya salah, Bu. Soalnya ini hanya kayak tebak-tebakan aku gitu, Bu, minggu-minggunya. Soalnya kan ada sempat libur gitu, Bu. Oh iya, yang libur dimerahin aja. Oh, baiklah, Bu. Berarti Sebelumnya, Bu. Ayo, Bu. bukan tebak-tebakan ya, maksudnya kamu cek tanggalan. Kan kita di Ah, pertemuannya setiap hari Rabu, jadi kamu cek tanggalan hari Rabu itu kalau di catatan saya itu mulai tanggal 23 Februari, kalau nggak salah masuknya. baiklah, Bu. Nanti saya cek ulang lagi, Bu, dari Ya, 23 kamu cek Februari. ulang dulu ya. Bukan tebak-tebakan loh ya, maksudnya Maksud aku, kamu Bu, takut salah gitu, Bu. Bukan ya tebak-tebak. kamu cek kita pertama kali masuk itu tanggal berapa sih? 14 ya. Iya, Bu, 14. 14 berarti hari Rabu itu tanggal berapa? 15, 16 mungkin ya. Nah, itu kamu cek di kalender berarti 16, lalu minggu depannya berarti tanggal berapa tuh? 23 ya kalau nggak salah. Iya, Bu. Nah, itu aja sih nanti segera share ke saya ya. Siap, Tinggal Bu. kelas 2D aja sih yang belum. Oke, Bu. Oke, baik. Langsung aja kita lanjutkan ke kelompok 7. Silahkan di-share screen untuk materinya. Baiklah, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Izin bertanya apakah sudah kelihatan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai integrasi nasional. Anggota dari kelompok 7 ada saya sendiri, Erika Putri Puspitasari, kemudian ada rekan saya, Nurul Sa'dia, dan Ronald Kagen Simarmata. Materi hari ini yang akan kita pelajari ada 6. Yang pertama ada definisi integrasi nasional, kemudian yang kedua ada konsep integrasi nasional, dan yang ketiga ada syarat integrasi nasional, yang keempat ada jenis-jenisnya, dan yang kelima ada faktor-faktor integrasi nasional, dan yang terakhir ada contoh dari integrasi nasional. Untuk yang pertama ini membahas mengenai definisi dari integrasi nasional. Integrasi nasional. Apa sih itu integrasi nasional? Secara umum, integrasi nasional adalah penyatuan atau asimilasi bangsa-bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Menurut KBBI, integrasi nasional adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Secara politik, integrasi nasional diartikan sebagai integrasi berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Secara antropologis, identitas integritas nasional dapat diartikan sebagai proses penyesuaian diri dengan berbagai faktor budaya untuk mencapai keselarasan fungsi-fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Jadi pada dasarnya integrasi nasional merupakan konsep penting yang perlu dipahami oleh semua warga negara. Di bagian yang kedua, kita akan membahas mengenai konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara vertikal. Secara vertikal ini melibatkan hubungan-hubungan orang-orang dengan pemerintah, di mana konsep integrasi ini juga mencakup bagaimana pemerintah pusat dan daerah
dapat terintegrasi. Dan yang kedua, secara horizontal. Secara horizontal, konsep integrasi nasional mencakup penyatuan bangsa Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang relatif tinggi. Bagaimana membangun identitas nasional yang sama meskipun kelompok masyarakat atau agama dan sukunya itu berbeda-beda. Integrasi nasional dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan berbagai perbedaan dalam satu wilayah. Perbedaannya dapat berupa budaya maupun kelompok sosial untuk membentuk satu kesatuan yang harmonis dalam NKRI, atau merupakan bentuk upaya untuk menggabungkan. Dengan kata lain, integrasi nasional adalah keinginan dan kesadaran untuk bersatu sebagai satu negara, yaitu negara Indonesia. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul Sa'diyah. Baik, jadi bagian ketiga ini kita membahas syarat integrasi nasional. Jadi syarat integrasi nasional yaitu ada 3. Yang pertama, adanya kesadaran masyarakat. Syarat ini merupakan syarat utama dalam membangun integrasi nasional karena kesadaran seluruh masyarakat memiliki hubungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Integrasi nasional hanya dapat dicapai dengan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Syarat yang berikutnya adalah kesepakatan tentang aturan dan pedoman, yang artinya tercapainya kesepakatan masyarakat tentang norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Semua masyarakat harus menyetujui aturan hidup yang telah ditetapkan. Syarat yang ketiga yaitu adanya nilai norma yang berlaku. Itu berarti integrasi nasional juga dapat dicapai melalui adanya norma dan nilai sosial yang dijadikan aturan baku dalam melaksanakan proses integrasi nasional. Nilai dan norma tersebut penting sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai jenis-jenis integrasi nasional. Jenis-jenis integrasi nasional ada 5. Yang pertama, integrasi asimilasi. Integrasi asimilasi adalah bentuk integrasi yang merupakan perpaduan dua budaya atau yang menghilangkan ciri-ciri budaya asli yang diterima masyarakat. Yang kedua, integrasi akulturasi, yaitu perpaduan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli di lingkungannya. Yang ketiga, yaitu integrasi normatif. Integrasi ini yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat. Yang keempat, integrasi idealis. Integrasi idealis adalah integrasi yang dilakukan dan dibuktikan dengan ikatan spiritual yang kuat tanpa adanya paksaan. Yang kelima, integrasi fungsional. Integrasi yang berlangsung untuk fungsi tertentu semua pihak dalam masyarakat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ronald. Oke, untuk yang bagian kelima yaitu faktor integrasi nasional. Untuk faktor pembentuk integrasi nasional, yaitu yang pertama itu adanya perasaan untuk persatuan dan perjuangan antara sesama masyarakat. Terus juga yang kedua yaitu dari masyarakat di negara itu sendiri itu harus menginginkan adanya persatuan dalam sebuah perbedaan. Kemudian ada cinta tanah air. Untuk membentuk integrasi nasional tersebut, seluruh masyarakat itu harus cinta pada tanah airnya itu sendiri. Kemudian berikutnya yaitu membentuk idealisme nasional. Untuk idealisme nasional ini harus dimiliki dalam pembentukan integrasi nasional. Kemudian ada budaya gotong royong, yaitu kerjasama antar masyarakat itu sendiri. Dan yang paling terakhir yaitu dalam pembentukan integrasi nasional faktornya, yaitu harus bisa memprediksi ancaman asing. Kemudian ada faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang beragam. Dalam hal tersebut menjadi hal yang cukup sulit bagi masyarakat Indonesia untuk menyatukan hal keberagaman yang sangat banyak tersebut. Kemudian dari luas wilayah Indonesia tersebut yang tidak bisa dibilang kecil wilayahnya, karena luas wilayah Indonesia itu sangat besar. Kemudian ada pemahaman etnosentrisme yang sangat kuat, sehingga untuk mendukung adanya integrasi nasional itu ada tantangan tersendiri.
Kemudian untuk pembangunan terjadi penghambatan seperti itu. Kemudian ada bagian yang keenam, yaitu contoh integrasi nasional. Untuk contoh integrasi nasional tersebut ya ada akulturasi atau asimilasi budaya. Di tiap daerah budaya Indonesia itu mempunyai perbedaan budaya dan adat istiadat. Untuk menuju proses integrasi nasional dari sisi budaya, itu adanya akulturasi atau asimilasi budaya. Jadi setiap budaya yang berdampingan itu berusaha untuk menyatu, menyesuaikan diri, dan tidak jarang juga akulturasi ini membentuk kebudayaan nasional yang berkembang lebih bagus dan tidak mengesampingkan kebudayaan daerah lainnya. Kemudian untuk akulturasi ini paling terkenal adalah ketika transmigran dari Pulau Jawa itu ditempatkan di Pulau Sumatera atau misalnya di Lampung. Dua kebudayaan berbeda itu menyatu di wilayah yang sama. Pada awalnya sifat dan kesukuan dan perbedaan membuat sering terjadi bentrok antar kedua suku. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat dari Pulau Jawa tersebut bisa membiasakan diri dengan masyarakat yang ada di Pulau Sumatera atau di Lampung. Seperti itu. Kemudian ada toleransi umat beragama. Di Indonesia terkenal dengan agamanya yang juga beragam, dan yang diakui di Indonesia itu ada 6 agama. Dan di sini hak asasi manusia itu sangat dilindungi dalam menjalankan keagamaannya. Oleh karena itu, jadi contoh integrasi nasional yang dimiliki Indonesia itu adalah toleransi umat beragamanya yang sangat kuat karena juga diatur dalam undang-undang. Sikap toleransi ini yang berhasil dilaksanakan yaitu saling menghargai dan mengikuti kegiatan keagamaan yang berbeda. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, tentang penjelasan integrasi nasional. Baiklah, sudah. Oke, baik. Saya akan share screen untuk materi hari ini. Sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu. Silahkan yang belum mengaktifkan kamera. Alisa. Alisa. Hadir, Bu. Oke. Aziza. Hadir, Bu. Devi. Hadir, Bu. Devina. Hadir, Bu. Erika. Hadir, Bu. Vidya. Geraldo. Hadir, Bu. Herjuna. Hadir, Bu. Sering kemana ini Herjuna sakit, Alfa hilang. Herjuna hadir, Bu. Beberapa kali maksudnya. Yang kemarin itu, Bu, dadaan soalnya. Oh, oke, ya. Ismi. Hadir, Bu. Hilwi. Hadir, Bu. Margareta. Hadir, Bu. Dika. Hadir, Bu. Nanda. Hadir, Bu. Nurrohma. Hadir, Bu. Nurus. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Risma. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Ronald. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Sofia. Hadir, Bu. Siva. Hadir, Bu. Oke, baik. Hadir semuanya ya. Saya akan share screen untuk materi hari ini, yaitu terkait tentang integrasi nasional. Oke, integrasi nasional itu terbagi menjadi 2 definisinya, yaitu secara politis dan secara antropologis. Yang mana kalau secara politis artinya adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial di dalam kesatuan wilayah nasional yang kemudian membentuk identitas nasional. Yang mana identitas nasional ini artinya adalah jati diri bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Sedangkan cara penyatuannya yaitu disebut dengan integrasi nasional. Sedangkan untuk secara antropologis artinya adalah
proses penyesuaian berbagai unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga terjadi keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu untuk faktor yang menentukan nilai integrasi suatu negara, yaitu yang pertama, ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Untuk syarat integrasi nasional itu sendiri, yang pertama adalah adanya kesadaran, konsensus bersama, dan adanya nilai dan norma. Nah, pluralitas definisi di sini berbeda ketika kita bahas teori hubungan negara dan warga negara, yaitu ada Marxis, sintesis, dan pluralis. Nah, kalau pluralitas itu artinya adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa atau masyarakat Indonesia yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana caranya agar pluralitas itu tercapai? Maka kita harus memiliki sikap toleransi, tenggang rasa, hormat menghormati, saling menghargai, dan menumbuhkan sikap saling percaya. Nah, kenapa integrasi nasional itu penting gitu ya? Karena kita harus lihat bahwa sejarah Indonesia atau identitas nasional itu tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi juga melalui proses, yaitu ada yang namanya proses berbangsa dan proses bernegara. Nah, di sini ada beberapa faktor penghambat integrasi nasional, yaitu yang pertama adanya keanekaragaman budaya dan yang lainnya, wilayah NKRI yang sangat luas dan terdiri dari ribuan kepulauan, ketimpangan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, dan adanya paham etnosentrisme yang masih dimiliki oleh beberapa suku. Jadi merasa bahwa sukunya adalah suku yang paling baik. Nah, ini tadi penjelasan dari kelompok 7, ada beberapa jenis integrasi, yaitu ada asimilasi, alkulturasi, normatif, instrumental, ideologis, fungsional, koersif, dan pluralis. Nah, sehingga integrasi di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu adanya vertikal dan horizontal. Jadi kalau vertikal itu menjembatani perbedaan antara pemerintah dan rakyat, kalau horizontal itu menjembatani perbedaan antara kelompok dan dalam masyarakat. Jadi kalau vertikal itu dari atas ke bawah, kalau horizontal itu sama antara kelompok satu dengan yang lainnya. Oke, dan integrasi itu sebenarnya nggak hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi juga tanggung jawab dari kita semua, khususnya warga negara Indonesia. Ya, mungkin ini tambahan dari saya untuk kelompok 7, tadi juga udah sempat dijelaskan oleh kelompok 7, hampir sama ya, tinggal saya menambahkan saja. Oke, selanjutnya kita discuss pertanyaan dan jawaban ya dari kelompok 7. Silahkan untuk kelompok 7. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Margareta, absen 11. Pertanyaannya, dijelaskan tadi di syarat integrasi nasional ada 3, yang dimana pada nomor 2 disebutkan bahwa kesepakatan tentang aturan dan pedoman. Itu maksudnya gimana dan bagaimana jika ada orang yang tidak sepakat tentang aturan dan pedoman tersebut? Dan jika salah satu dari 3 pedoman tersebut tidak berjalan dengan baik, bagaimana? Baik, jadi maksud dari syarat integrasi nasional yang kedua yaitu tentang kesepakatan mengenai aturan dan pedoman yang berlaku, itu maksudnya adalah dalam suatu negara itu harus ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah mengenai aturan atau pedoman yang diberlakukan di negara tersebut. Dan jika ada yang
tidak sepakat, maka mereka berhak menyuarakan pendapat atau aspirasinya. Misalnya, rakyat menyampaikan aspirasinya melalui wakil-wakil rakyat, ataupun rakyat bisa menyuarakan pendapatnya melalui kegiatan seperti demo, sehingga sesuatu yang diutarakan itu dapat dipertimbangkan oleh pemerintah hingga dapat tercapai suatu keputusan yang nantinya dapat disepakati oleh semua pihak. Dan jika dari ketiga syarat integrasi nasional, jika ada salah satu saja yang tidak berjalan dengan baik, maka integrasi nasional itu tidak akan tercapai dan akan menyebabkan adanya perpecahan dalam suatu negara. Bagaimana Mbak Margareta? Ya, Absen baik. berapa yang bertanya? Absen 11, Bu. Oh iya. Oke, baik. Selanjutnya. Permisi Bu, izin menjawab pertanyaan dari ISMI absen 9. Untuk pertanyaannya yaitu dalam Kamus KBBI integrasi berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Pertanyaannya, yang dimaksud pembaruan itu seperti apa, lalu bentuk kesatuannya seperti apa? Jadi pembaruan itu menggabungkan atau mempersatukan, lalu bentuk kesatuannya yaitu menyatukan berbagai perbedaan budaya atau kelompok sosial dalam satu kesatuan yang harmonis dalam satu NKRI. Contohnya itu kayak Menara Kudus itu ya, di mana menara tersebut merupakan masjid dengan gabungan antara Jawa, Hindu, dan Islam. Jadi bentuk kesatuannya dari pembauran tersebut adalah Menara Kudus itu sendiri. Dari penjelasan saya, apakah bisa dipahami? Baik, sudah dapat dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, izin masuk. Di sini saya Rumah Permata akan menjawab pertanyaan dari teman kelas saya yaitu Nur Rohma dengan nomor absen 14. Pertanyaannya, bagaimana cara atau upaya mempertahankan integrasi nasional khususnya pada bidang kebudayaan daerah pada saat masa pandemi seperti ini. Sebelumnya untuk pertanyaan ini saya menjawabnya melalui dari argumen saya sendiri. Yang paling pertama itu integrasi atau penyatuan. Berarti dalam setiap masyarakat yang pertama itu berpegang teguh terus pada ideologi Pancasila. Lalu yang cara yang berikutnya itu meningkatkan persatuan dan kesatuan dengan terus mengembangkan tradisinya. Itu bisa dengan cara melalui, sekarang kan sudah ada seperti kelas yang kita lakukan yaitu Zoom meeting atau Google Meet. Itu bisa dilakukan seperti itu untuk dalam tradisi kebudayaan daerah seperti itu. Bagaimana dari Nurrohma Putri, apakah argumen saya bisa diterima untuk cara mempertahankan integrasi nasional pada bidang kebudayaan daerah? Baik, sudah. Oke, terima kasih. Oke, absen berapa yang bertanya tadi yang terakhir? Absen 14. 14. Yang kedua, mohon maaf absen berapa ya yang tanya? Ismiatul absen 9, Bu. Oh iya. Oke, baik. Sudah terjawab semua ya berarti. Apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Permisi Bu, saya izin bertanya. Ya. Pada PPT Bu Ana tadi kan dijelaskan jenis-jenis integrasi nasional. Nah itu tadi ada integrasi koersif. Integrasi koersif itu terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan didasarkan pada pemaksaan ya Bu. Nah itu apakah di Indonesia pernah diterapkan integrasi koersif dan contohnya itu seperti apa ya Bu? Terima kasih. Baik, saya share screen kembali ya. Yang mana tadi? Bentar, PPT. Oke, bentar saya share screen untuk PPT-nya.
Udah kelihatan belum ya? Sudah, Bu. Ini terjadinya karena ada pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Nah, ini macam-macam ya contohnya gitu. Salah satunya juga seperti peraturan perundang-undangan itu juga bisa kita kategorikan sebagai integrasi yang koersif. Gitu. Maksudnya kita tahu bahwa hukum itu memang dia bersifat memaksa ya. Di materi yang kemarin masih ingat di yang sebelumnya kita bahas negara hukum dan HAM gitu ya. Nah, yang mana hukum itu sendiri definisinya kan ada yang mengatakan bahwa memang bersifat memaksa dan itu juga pengaruh dari pemerintah atau dari penguasa yang mana di setiap individu atau setiap kelompok itu memiliki peraturan yang berbeda-beda. Nah, sehingga proses penyatuannya adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang diterapkan secara tertulis pastinya. Nah, itu juga salah satu bentuk dari integrasi yang koersif. Mungkin kalau kalian lihat di beberapa literatur yang lain gitu, mungkin ada beberapa contoh yang lain, cuman kalau dari pandangan saya, integrasi koersif ini juga bisa dicontohkan seperti adanya suatu atau pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersifat secara tertulis gitu. Jadi kita tahu bahwa peraturan itu terbagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Nah, maka dari yang tidak tertulis itulah bisa disatukan dengan adanya integrasi koersif. Jadi terjadinya karena adanya pengaruh dari penguasa. Gitu. Karena apa? Pastinya peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang memimpin pemerintahan di suatu negara tertentu gitu. Jadi pasti di situ akan ada pengaruh dari penguasa dan itu pasti bersifat secara memaksa. Mungkin seperti itu salah satu contohnya. Siapa tadi? Sofia ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya, Sofia. Terima kasih, Bu. Oke, mungkin kalau yang teman-teman lain dapat contoh yang lain juga bisa di-share, cuman kalau saya ngambil contohnya adalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan gitu, yang mana memang peraturan perundang-undangan ini memang terjadi gitu karena adanya suatu pengaruh dari penguasa. Gitu. Maka dari itu saya bilang kan, secara teoritisnya memang seperti lembaga legislatif dibentuk buat apa sih gitu kan untuk menampung aspirasi dari masyarakatnya. Nah, tetapi ternyata secara faktanya atau secara faktual tidak semua anggota legislatif itu menampung aspirasi dari para masyarakat, tetapi juga menampung aspirasi dari kelompoknya. Nah, maka dari itu peraturan perundang-undangan juga dibuat karena adanya pengaruh dari penguasa tersebut dan pasti itu akan bersifat memaksa gitu. Bisa dicontohkan seperti itu kalau di integrasi koersif. Gitu. Nyontohinnya sebenarnya banyak, cuman lebih mudah kalau saya nyontohin di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Gitu. Oke. Baik. Dan saya mau mengingatkan kembali minggu depan kemungkinan kita free ya karena sudah minggu ke-16 karena digantikan free-nya itu karena habis digantikan gitu kan ya di hari Sabtu besok kalian harus mengikuti kuliah tamu dari mata kuliah umum gitu ya dari UPTMKU yang mana kuliah tamu ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa pengampu mata kuliah KWN. Jadi nggak cuma hanya kelas kalian atau jurusan teknik kimia, tapi juga dari semua jurusan yang mengampu mata kuliah KWN ini. Gitu. Jadi wajib hadir. Saya rasa kalau online tidak menyulitkan Anda, gitu ya, karena online itu kan kalian berada dimanapun itu juga bisa kalian join gitu kan. Jadi nggak harus datang ke kampus. Gitu. Jadi wajib join. Jadi nanti minggu ke-16 mungkin kita bisa kosong, mungkin akan saya informasikan untuk final testnya gitu. Karena kebetulan UAS ternyata tetap harus dilaksanakan gitu ya berdasarkan kesepakatan tim teaching dan saya juga sudah mengumpulkan
soal UAS ke tim teaching. Nanti ada yang bagian mengcompare seluruh soal ya dari beberapa dosen dijadikan satu lalu dibagikan ke kalian. Nah, mungkin kalau untuk pelaksanaannya itu akan di minggu ke-17, cuman untuk harinya kapan, kayaknya saya ingin kayak yang dulu di UTS ya, jadi diserentakin dari kelas 2C sampai dengan kelas 2F ya, kebetulan saya ngajar, jadi enaknya waktunya kapan. Mungkin nanti akan saya biasanya ambil satu koordinator ya, untuk mengkoordinasikan ke beberapa ketua kelas, gitu mungkin. Oke, ada pertanyaan lagi? Permisi, Bu. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 6 itu lupa untuk memberikan tanya jawab dari kelompok 6 itu. Apakah saya boleh mengirimkan hari ini, Bu? Oh, boleh, silahkan. Baik, Bu, terima kasih. Rekapannya ya kalau nggak salah ya. Ya, rekapan tanya jawabnya, Bu, lupa, Bu. Iya, nggak apa-apa, silakan aja di-share. Gitu. Herjuna mana Herjuna? Herjuna tidur lah. Jun? Oh. Dipikir dongeng, temenmu ada yang tanya, dipikir dongeng. Maaf. Ayo, Herjuna. Temenmu Maaf, tadi Bu. pinter tanya, siapa tadi? Sofia, kok iso tidur loh kamu, kok dipikir dongeng dan kamu. Maaf. Ayo Juna. Yang lainnya udah pada udah pada nahan ngantuknya. Ini saya sebenarnya juga ngantuk ya, cuman masih banyak tugas yang harus saya kerjakan, jadi saya nggak bisa tidur ini. Wah, oke. Posisinya terlalu PW, Bu. Kursinya terlalu PW, tak pikir suara saya yang terlalu merdu. Sehingga membuat kamu tertidur nih. Pindah dulu, Bu. Oke, baik. Juna, ada yang ditanyakan, Juna? Tidur soalnya dia. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Aman, Bu. mungkin saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.